Pada episode sebelumnya, Abah Damiri sudah dipengaruhi oleh ajian Komarageni. Ajian itu sangat mematikan karena bisa membuat seseorang yang memilikinya menjadi buas selalu menyerang manusia. Abah Damiri yang sudah terpengaruh ajian Komarageni menjadi buas menyerang perkampungan, lalu berduel dengan Sobri. Dalam duel itu, tentu Sobri kalah. Dia hampir tewas. Abah Damiri yang buas tersebut mencakar wajah Sobri dan juga dadanya. Darah pun mengucur. Sobri tidak berdaya. Dan saat ia terdesak, tiba-tiba saja muncul seorang perempuan yang mengeluarkan ajian Braja Musti. Ajian itu menghantam tubuh Abah Damiri sampai tubuhnya hancur berkeping-keping. Sobri bertanya-tanya siapa wanita sakti yang menghajar Abah Damiri dengan ajian yang mematikan itu. Ternyata dia adalah Nyi Kembang. Umurnya masih 25 tahun, terbilang masih muda, dan mimpi itu terus-terusan datang. Segera Nyi Kembang menceritakan mimpi anehnya tersebut pada kedua orang tuanya yang merupakan seorang tokoh penting di kampung tersebut. Kedua orang tuanya Kembang adalah kepala suku di sana dan bukan orang sembarangan. Mereka berdua sangat dekat dengan hal-hal gaib, sering jadi rujukan penduduk kampung untuk memecah berbagai masalah seperti pertanian agar tidak gagal, minta obat untuk menghalau wabah penyakit, dan masih banyak lagi. Dari kecil Kembang sudah diajarkan ilmu bela diri oleh ayahnya. Kembang sangat pandai dan berbakat dalam hal bela diri. Dia pandai memanah, menggunakan senjata pisau kecil, dan lain sebagainya. Dan saat ia mulai dewasa, Kembang mulai merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Dia sering merasa kedua tangannya begitu dingin. Dan ternyata Kembang menjadi pewaris ajian Braja Musti dari leluhurnya. Entah siapa leluhur Kembang yang dulu punya Braja Musti. Ayahnya Kembang pun tidak tahu tentang hal itu. Kekuatan yang besar membawa tanggung jawab yang besar pula, ucap ayahnya Kembang saat wanita itu bercerita tentang Pocong Duloh yang selalu hadir dalam mimpinya. Pergilah nak, untuk mempertanggungjawabkan kekuatanmu itu, ucap ayahnya Kembang. Walau berat, kedua orang tuanya Kembang melepas putrinya itu untuk mengikuti petunjuk dalam mimpinya. Ada beberapa desa yang muncul dalam mimpinya Kembang. Salah satunya adalah desa yang sekarang dilanda musibah teror Pocong Duloh. Kembang tiba di sana saat Sobri sedang terdesak. Kemudian, wanita itu muncul dengan ajian Braja Musti yang ia miliki. Ajian tersebut mampu mengalahkan Abah Damiri dengan sekali hantaman saja. Memang ajian Braja Musti ini sangat menakjubkan. Segera Kembang membantu Sobri untuk bangkit. Dia pun memapah lelaki itu ke tempat yang lebih aman. Sobri sekarat. Tampaknya kali ini dia tidak akan bisa bertahan. Pendarahan di tubuhnya semakin parah. Pocong Duloh, rintih Sobri. Dia terbaring sekarat di lantai rumah warga yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Di mana makhluk itu? Tanya Kembang. Sobri menunjuk ke atas. Di sana, di puncak gunung, kata Sobri. Beberapa saat kemudian lelaki itu pun tewas. Kembang pun keluar dari rumah tersebut. Rambutnya yang panjang itu melambai-lambai tertiup angin. Kembang menghela napas panjang sambil menatap gunung yang menjulang tinggi di hadapannya. Di puncak gunung itu, Duloh bersemayam. Kembang harus membinasakannya, karena kalau tidak, sewaktu-waktu pocong itu pasti bangkit kembali. Dengan tekad yang kuat, Kembang pun berangkat menuju puncak gunung tersebut. Namun tentu tidak mudah bagi Kembang untuk menuju puncak, karena gunung tersebut pasti banyak sekali rintangannya. Terlebih gunung itu sangat angker. Hari sudah mulai gelap. Kembang berada di ujung desa. Ada jalan setapak di sana. Namun suasana di sana tidak terlihat dengan jelas. Segera Kembang mengibaskan lengannya. Seketika saja api muncul dari kedua tangannya. Itu adalah api Braja Musti, sehingga api tersebut bisa menerangi sekitarnya. Kembang mulai menyusuri jalan setapak yang menanjak itu. Kedua matanya sangat waspada. Dia sudah punya firasat kalau hutan yang ia lalui tersebut banyak sekali penunggu dan makhluk halus di sana. Beberapa saat kemudian terdengar suara dengkur yang sangat mengerikan dari kejauhan, seperti suara dengkur babi hutan. Dan tiba-tiba saja dari arah kanan ada sesuatu yang keluar dengan sangat brutal. Makhluk itu menerkam Kembang sampai terjungkal. Bahu Kembang terluka. Ada darah yang keluar dari bahunya itu sampai bajunya memerah.
Kembang meringis kesakitan. Dia bangkit perlahan. Api Braja Musti masih menyala di kedua tangannya. Di hadapan Kembang ada sosok babi hutan bertubuh manusia. Babi itu adalah iblis penunggu gunung. Wujudnya sangat mengerikan dan menjijikan. Air liur keluar dari mulutnya. Lidah menjulur sampai hampir menyentuh tanah. Kembang tidak takut sama sekali. Api Braja Musti di kedua tangannya semakin berkobar-kobar. Kemudian Kembang lari sekuat tenaga sambil mengarahkan kedua tangannya pada iblis berkepala babi. Dengan cepat api Braja Musti dihantamkan pada tubuh siluman tersebut. Dan tubuhnya hancur berkeping-keping. "Iblis bajingan!" gerutu Kembang, napasnya terengah-engah. Namun beberapa saat kemudian Kembang benar-benar kaget. Di kakinya ada kepala babi yang menggerogoti betis. Ternyata yang hancur barusan hanyalah tubuhnya saja, sementara kepalanya masih saja hidup. Kembang tidak mau ambil resiko. Segera dia menendang kepala babi itu dengan sekuat tenaga sampai-sampai kepala tersebut mengapung ke langit. Kemudian Kembang melompat dengan sangat tinggi, menyambut kepala babi, dan saat kepala babi itu mendarat, Kembang langsung menghantamnya dengan ajian Braja Musti. Seketika saja kepala babi itu hancur berkeping-keping. Asap mengepul dari segala arah. Ajian Braja Musti yang dimiliki Kembang sangatlah kuat. Wanita itu kelelahan. Dia merobek ujung bajunya, kemudian mengikat luka di bahunya. Dia harus melanjutkan perjalanannya menuju puncak untuk menghabisi Pocong Duloh. Karena kalau tidak, pocong itu pasti akan kabur lalu meneror warga sekitar. Api Braja Musti masih menyala di kedua tangannya, menerangi sekitar. Dari kejauhan, tepatnya di batang pohon yang sangat besar, tampak sosok wanita berpakaian ala putri kerajaan. Wanita itu tersenyum ke arah Kembang. Segera Kembang waspada. Api Braja Musti di tangannya semakin membara. "Apa yang kau cari, nak?" tanya wanita itu sambil tetap tersenyum ramah pada Kembang. "Pocong Duloh," ucap Kembang dengan singkat. "Kau tidak akan bisa mengalahkan pocong itu. Sebaiknya kau pulang saja, nak. Nikmati hidupmu, nikmati masa mudamu," kata wanita bergaun keraton kerajaan itu. "Jangan halangi aku, jangan halangi aku," ucap Kembang. Dia tidak mempedulikan wanita misterius tersebut. Kembang terus berjalan menuju puncak. Dan tiba-tiba saja selendang hijau milik si wanita misterius terbang, lalu melilit sebuah pohon. Selendang itu menghalangi jalan setapak membuat Kembang tidak bisa lewat. Kembang marah besar. Dia menghujamkan ilmu Braja Mustinya pada kain tersebut. Seketika kain itu hancur berkeping-keping. Kemudian wanita misterius berubah wujud menjadi sosok yang sangat mengerikan. Rambutnya compang-camping, acak-acakan. Ada lumut busuk di bagian perutnya. Lumut tersebut sangat menjijikan, penuh dengan belatung. Lidahnya menjulur dengan cepat dan melayang hendak mencekik leher Kembang. Kembang kaget. Dia kesulitan melepaskan lilitan lidah di lehernya. Kemudian Kembang diangkat ke atas. Tubuhnya melayang. Napasnya tersendak-sendak. Wanita itu semakin lama semakin kesulitan untuk bernapas. Sementara itu, api Braja Musti di kedua tangannya perlahan meredup. Apakah Kembang akan mati di sana? Semakin lama, Kembang semakin tidak bisa bernapas. Perlahan matanya terpejam. Dalam keadaan tidak sadar itulah muncul bayangan ayahnya. Ayah dan ibunya itu seolah-olah berkata pada Kembang, "Jangan mati di sini. Kau harus pulang bertemu ayah dan ibumu," kata ayahnya itu sambil tersenyum. Kembang segera tersadar. Kemudian dia teriak dengan sangat kencang. Urat lehernya menonjol. Api Braja Musti segera menyala kembali. Api itu berkobar-kobar bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dengan sekuat tenaga Kembang memegang lidah wanita mengerikan itu. Kemudian api Braja Musti menjalar ke seluruh lidah hingga tiba di depan kepalanya si wanita mengerikan. Kepala makhluk halus itu pun meledak. Suaranya menggema di langit. Kembang terjatuh. Tubuhnya penuh dengan cipratan kelenjar berwarna hijau. Barangkali kelenjar itu terang, namun temaram dan samar. Beberapa jam lagi ia akan tiba di puncak. Tapi energinya sudah terkuras karena dia harus menghadapi dua makhluk halus yang mengerikan di sepanjang jalan setapak itu. Entah kenapa para makhluk halus menyerang Kembang. Mereka seolah tidak ingin ada satu orang pun yang mengusik tempat persemayaman Pocong Duloh. Walaupun sangat lelah, Kembang kembali melanjutkan perjalanannya. Dan singkat cerita, tibalah dia di puncak. Di sana Kembang sangat terkejut
Karena ia melihat sebuah lahan yang sangat luas. Di tengah-tengah lahan itu ada sebuah lingkaran. Dan di sana tampak rombongan orang yang sedang duduk sila. Mereka semua berpakaian hitam, berbaris melingkar. Di tengah-tengah mereka ada sosok pocong duloh yang sedang terbaring. Entah bagaimana pocong itu bisa keluar dari lubang lava. Dan siapa para lelaki yang berpakaian hitam itu? Napas Kembang terengah-engah. Kemudian kedua tangannya kembali mengeluarkan api Braja Musti. Dia tidak mau buang-buang waktu. Kembang lari sekuat tenaga dengan api berkobar-kobar di kedua tangannya. Lalu Kembang lompat sekuat tenaga. Dia hendak menyerang pocong itu dengan ajian Braja Musti. Tapi tiba-tiba saja sebelum Kembang berhasil menghantam pocong tersebut, tubuh Kembang mental dengan sangat jauh. Pocong itu seolah dilindungi oleh energi yang sangat dahsyat. Kemudian rombongan orang yang duduk melingkar, mereka berdiri lalu menatap Kembang. Ternyata para rombongan orang itu tidak punya wajah sama sekali. Wajahnya rata kulit semua, tidak punya mata, hidung, mulut, alis, atau kuping seperti manusia pada umumnya. Wajahnya benar-benar rata dan sangat mengerikan. Jumlah mereka barangkali ada sekitar 25 orang. Kemudian, tanpa diduga-duga, para lelaki misterius berpakaian hitam itu mengeluarkan api dari tangannya. Sekilas tampak seperti api Braja Musti, tapi sebenarnya bukan. Api yang keluar dari para lelaki misterius itu adalah api yang biasa digunakan untuk santet. Karena kobarannya tidak terlalu besar. Kemudian lelaki misterius itu mendorong api dari tangannya. Sehingga api itu menggelinding menuju Kembang. Kembang bangkit. Kemudian ia bersembunyi di balik batang pohon yang sangat besar. Api menghantam batang pohon itu. Sampai-sampai pohonnya kebakaran. Untung saja Kembang selamat. Kemudian para lelaki misterius itu mengepung Kembang. Salah satu dari mereka maju dan mencekik leher wanita itu. Kembang mencoba untuk menghujamkan api Braja Mustinya pada si lelaki misterius, tapi tidak bisa. Lelaki itu tampaknya kebal dari ajian Braja Musti. Segera para lelaki misterius lainnya mulai menyerang Kembang. Mereka menyalakan api di tangannya. Kemudian menyerang Kembang dengan api tersebut. Punggung wanita itu terbakar. Ia berteriak kesakitan. Dan saat Kembang sudah tidak berdaya, tiba-tiba saja muncul petir yang menggelegar di langit. Petir itu menyambar permukaan tanah. Suaranya menggelegar, membuat para lelaki misterius itu ketakutan. Mereka semua menoleh pada sambaran petir. Lalu di sanalah terlihat Haji Deeng. Lelaki tua itu mengenakan peci warna putih. Dia juga membawa tongkat yang senantiasa ia gunakan untuk melawan pocong duloh dan makhluk halus lainnya. Haji Deeng mengibaskan tongkatnya itu. Seketika saja para lelaki misterius hilang dengan sekejap. Kemudian Haji Deeng menancapkan tongkat pada tubuh pocong duloh. Seketika saja pocong itu membuka matanya. Ia berteriak. Suaranya sangat kencang. Bahkan suaranya itu menggema di langit. Ujung tongkat Haji Deeng mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Semakin lama tubuh duloh semakin menciut, mengecil, hingga akhirnya tubuh pocong itu sebesar jenglot. Kemudian Haji Deeng memasukkan tubuh duloh ke dalam botol yang ukurannya sedang. Lalu botol itu ditutup. Segera Haji Deeng menghampiri Kembang. Ia mengusap punggung Kembang yang terkena luka bakar. Seketika saja luka itu hilang. Haji Deeng memang sangat sakti. Setelah lukanya hilang, Kembang pun kembali pulih dengan sekejap. Haji Deeng pun berkata pada Kembang, "Pulanglah nak, kau sudah memenuhi takdirmu. Kembalilah ke ayah dan ibumu," ucap Haji Deeng. Setelah itu Haji Deeng pun menghilang entah kemana. Ia membawa sosok pocong duloh yang dimasukkan ke dalam botol. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam getih.